Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7 yaitu bab 6 tentang perbandingan. Itu ada di semester 2 ya. Jadi ini persiapan untuk ke semester 2. Nah, perbandingan itu adalah cara membandingkan dua nilai atau lebih. Nah, cara penulisannya A banding B seperti ini atau A banding B-nya seperti ini. Ini seperti pecahan ya. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita misalkan disuruh membuat kopi, itu satu gelas kopi itu misalkan 1 sendok kopi, 2 sendok gula pasir gitu ya. Itu cara membandingkannya. Nah, ini contohnya, Mayang memiliki sekeranjang apel. Lalu Mayang membagikan 2 buah apel kepada Andi dan 4 buah apel kepada Riri. Berarti Andi dapat 2 buah apel, Riri dapat 4 buah apel. Perbandingan antara banyak apel Riri terhadap banyak apel Andi. Di sini pertanyaannya perbandingan antara banyak apel Riri. Berarti yang pertama kita tulis itu Riri ya. Riri banding apel Andi ya. Riri terhadap banyak apel Andi. Nah, Riri itu banyak apelnya berapa buah? 4 buah kepada Riri, berarti 4 banding Andinya dapat 2 buah, berarti 4 banding 2. Nah, sekarang perbandingannya kalau 3 nilai, tadi kan 2 ya, 2 nilai A banding B. Nah, sekarang kalau 3 nilai, misalkan A banding B banding C, jadi ada 3 nilai yang dibandingkan. Nah, contohnya di sini, Ibu akan membuat minuman dengan mencampurkan air putih, gula, dan sirup. Dengan perbandingan 7 banding 3 banding 2. Berarti air putihnya 7, gulanya 3, sirupnya 2. Jumlah minuman yang akan dibuat adalah sebanyak 36 liter. Berapa liter air, gula, dan sirup yang dibutuhkan? Nah, yang pertama kita air putih dulu ya. Di sini air putih. Air putih. Di sini air putih kan perbandingannya 7 ya. Berarti sama dengan 7 per, nah semua dijumlahkan. 7 tambah 3 tambah 2. Jadi ini ya 7. Ini 3-nya ini, 2-nya ini. Dikali, jumlahnya semua harus 36. Berarti 36. Sama dengan 7 banding 12 dikali 36. Nah, ini sederhanakan ya. Hasilnya itu adalah 21 liter. Nah, air putih berarti harus menyediakannya air putih 21 liter. Nah, sekarang kita gula. Gulanya tadi perbandingannya tadi gula itu di 3 ya. Berarti 3 per 7 tambah 3 tambah 2 kali 36. Sama dengan 3 per 7 tambah 3 tambah 2, 12 kan ya, kali 36. Nah, ini 36 sama 12 disederhanakan ya. Ini kan hasilnya 3. 3 kali 3, 9. Berarti gulanya 9 liter. Nah, untuk sirupnya, sekarang sirupnya, itu kan di sini perbandingannya 2 ya, berarti 2 per 7 tambah 3 tambah 2 kali 36. Sama dengan 2 per 12 kali 36. Itu hasilnya adalah, disederhanakan ini hasilnya 3, 2 kali 3, 6. 6 liter. Jadi ketika dijumlahkan, 21 tambah 9 tambah 6 itu hasilnya 36 liter. Jadi nanti yang dibutuhkan Ibu membuat sirup itu air putihnya 21 liter, gulanya 9 liter, sirupnya 6 liter. Nah, sekarang di perbandingan itu ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Nah, yang senilai ini kita bahas di video ini, yang berbalik nilai di video berikutnya ya. Jadi nanti ada 2 sesi tentang perbandingan. Nah, untuk perbandingan senilai itu jika salah satu variabel bertambah, maka variabel lain ikut bertambah ataupun sebaliknya. Jika salah satu variabel berkurang, maka variabel yang lain pun ikut berkurang. Ya.
Nah, contohnya di sini ini biasanya selalu ada di soal PTS, PAS, atau ujian-ujian nasional gitu ya. Ini biasanya suka selalu ada. Contoh soal seperti ini. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah, nah di sini kan untuk menempuh jarak 56 km itu bensinnya kan 8 liter. Nah, kalau misalkan menempuh 84 km berarti bensinnya jauh lebih besar dibandingkan yang 8 liter. Jadi makanya yang dikatakan senilai itu jika salah satu variabel bertambah, ini kan bertambah ya. Dari 56 ke 84 bertambah. Otomatis si bensinnya juga nanti akan bertambah, enggak berkurang. Ataupun sebaliknya, jika misalkan kilometernya berkurang, berarti nanti si bensinnya ikut berkurang. Jadi kita harus menggunakan logika kita supaya ini termasuk perbandingan senilai atau bukan. Sekarang kita rincikan dulu ya. Bensin sama jarak tempuh. Nah, kalau misalkan bensinnya 8 liter, berarti ini 8 liter. Jarak tempuhnya itu 56 km. Nah, kalau misalkan sekarang jarak tempuhnya 84 km, berarti si bensinnya berapa yang akan dihabiskan gitu ya. Misalkan ini yang tanda tanya diganti dengan X. Ya, cara menghitungnya nanti bensin harus dengan bensin, jarak tempuh harus dengan jarak tempuh. Berarti kan ini bensin itu 8 dengan X ya. Berarti 8 per X sama dengan 56 per 84. Jadi bensin 8 liter menghabiskan 56 km. Kalau misalkan 84 km berapa bensinnya? Nah, sekarang perkalian silang ya. Ini disederhanakan, ini dibagi 8, berarti ini 1, ini dibagi 8, berarti 7 ya. Nah, sekarang 7 dikali X ya, berarti 7X sama dengan 1 dikali 84, berarti 84. Berarti si X-nya sama dengan 84 dibagi 7. Ini kita pindah ruaskan ya, diingetin lagi pindah ruas. Kalau misalkan di sini perkalian melewati sama dengan berarti jadi bagi. Nah, sekarang 84 dibagi 7 berarti 12. Berarti yang dibutuhkan itu bensinnya itu adalah 12 liter. Nah, lihat di sini ya, perbandingan senilai. Jika salah satu variabel bertambah, maka yang lainnya pun ikut bertambah. Ini kan 56 ke 84. Bertambah ya. Nah, sekarang ini 8 ke 12. Ini juga bertambah. Jadi kita harus menggunakan logika dulu untuk menentukan perbandingan itu senilai atau berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai juga itu ada pada perbandingan skala ya. Skalanya itu ada pada peta, ada juga pada termometer. Nah, sekarang kita bahas dulu ke yang skala peta. Skala pada peta itu adalah perbandingan antara pada peta atau model dibandingkan ukuran yang sebenarnya. Jadi misalkan kalau misalkan 1 cm di peta itu nanti mewakili berapa sentimeter di jarak yang sebenarnya atau di jarak yang sesungguhnya gitu ya. Makanya peta itu dia kecil karena dia menggunakan skala. Nah, nanti kalau misalkan kita mau mencari jarak sebenarnya, itu jarak pada peta dibagi skala. Kalau misalkan mencari skala pada peta, itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, contohnya di sini suatu maket ya. Maket itu miniatur gedung misalkan atau perumahan. Jadi kita kalau misalkan mau beli perumahan atau misalkan mau beli apartemen itu biasanya kita melihat dulu maketnya ya atau miniaturnya. Dibuat dengan skala 1:200. Berarti 1 cm di maket itu mewakili 200 cm di jarak yang sebenarnya. Ukuran panjang dan lebar setiap rumah dalam maket tersebut adalah 7,5 cm kali 4 cm. Berarti ini
panjangnya 7,5, lebarnya 4 cm. Nah, hitunglah yang pertama ukuran panjang dan lebar rumah sebenarnya. Terus yang kedua, perbandingan luas rumah dalam denah terhadap luas sebenarnya. Nah, sekarang kita ketahui dulu ya. Skalanya itu 1:200. 1:200. Berarti 1 cm di maket sama dengan itu berbanding 200 cm di jarak sebenarnya. Nah, panjang pada maket itu 7,5 cm. Lebarnya 4 cm. Nah, yang pertama ukurlah panjang dan lebar. Berarti sekarang kita mencari panjangnya dulu ya. Panjangnya dulu berarti skala 1/200 sama dengan 7,5 per P. Ya, ini kan 1 cm mewakili 200 cm. Berarti kalau misalkan 7,5 itu berapa panjang yang sebenarnya? Kita perkalian silang ya. 1 dikali P berarti 1 P ya, berarti P aja sama dengan 7,5 dikali 200. Panjangnya itu 7,5 dikali 200 itu adalah 1.500 cm. Ya, berarti kalau misalkan dibuat ke meter itu 15 meter ya. Berarti ini 1.500 cm berarti jadi 15 meter. Berarti panjang yang sebenarnya itu adalah 15 meter. Sekarang kita lebar rumahnya. Berarti 1/200 sama dengan lebar itu kan tadi 4 ya, ini. Berarti 4/L. L itu lebar, berarti kita perkalian silang. Berarti lebar sama dengan 200 dikali 4 sama dengan 800 cm. Berarti kalau misalkan jarak sebenarnya itu berarti 8 meter. Berarti panjang rumahnya itu 15 meter. Yang rumah sebenarnya lebarnya itu adalah 8 meter. Nah, sekarang ini yang A ya. Ini yang A, ini yang A. Nah, sekarang yang B-nya. Yang B-nya di sini. Perbandingan luas rumah dalam denah terhadap luas sebenarnya. Luas rumah dalam denah dulu ya kita ya. Luas rumah denah. Tadi kan 7,5 dikali 4 sama dengan itu 30 cm per segi. Nah, ini kalau dalam denahnya. Nah, sekarang luas rumah sebenarnya. Itu kan 1.500 dikali 800. Ini harus satuan cm ya. Jadi makanya diambilnya yang 1.500 dan 800. Karena kan perbandingan itu dalam satuan cm. Itu sama dengan 1.200.000 cm. Nah, sekarang berarti perbandingannya itu berarti 30 banding 1.200.000. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Kan biasanya perbandingan itu 1 banding. Ini kan 30 banding 1.200.000. Nah, disederhanakannya itu jadi 1 banding 40.000 cm. Jadi 1 cm itu mewakili 40.000 cm jarak denah yang sebenarnya. Sekarang skala di termometer atau pengukuran suhu. Nah, kita bahasnya cuma 3 ya, Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Sebenarnya ada sama Kelvin. Tapi biasanya Kelvin itu jarang keluar dalam soal-soal. Nah, Celcius itu ini nanti perbandingannya Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit.
Fahrenheit itu F nanti dikurangi 32 derajat. Nanti 5 banding 4 banding 9. Nah, nanti ini 5, 4, dan 9 itu dapat dari mana dan kenapa Fahrenheit itu dikurangi 32 derajat. Nah, yang pertama kita Celcius dulu. Nah, Celcius itu batas suhunya itu 100 derajat. Dan batas bawahnya itu 0 derajat. Nah, kalau reamur, batas atasnya itu 80 derajat, batas bawahnya itu 0 derajat. Nah, kalau Fahrenheit, itu batas atasnya 212 derajat, batas bawahnya 32 derajat. Makanya di sini kenapa Fahrenheit dikurangi 32 derajat. Ya, ini dari sini ya, karena batas bawahnya. Nah, sekarang Celcius. Celcius itu berarti kan 100 ya. 100 derajat. Terus reamur itu 80 derajat. Nah, Fahrenheit itu 180 derajat. Nah, kalau disederhanakan, ini dibagi 20, makanya di sini hasilnya Celcius itu 5, perbandingannya reamur itu 4, Fahrenheit itu adalah 9, tapi Fahrenheit itu harus F dikurangi 32 derajat. Sekarang ini contohnya ya, jadi udah tahu ya. Jadi perbandingan Celcius, reamur sama Fahrenheit itu 5 banding 4 banding 9. Nah, suhu suatu ruangan adalah 25 derajat. Tentukan suhu ruangan tersebut dalam Fahrenheit. Jadi dari Celcius dirubah ke Fahrenheit. Berarti kan yang harus kita kerjakan itu antara Celcius dan Fahrenheit ya. Celciusnya itu berarti di sini C per F dikurangi 32 sama dengan, kan Celcius ya, Fahrenheit. C-nya itu perbandingannya di sini 5 ya, Celcius itu. Fahrenheit itu di sini 9. Nah, Celciusnya kan di sini udah diketahui berapa Celciusnya, 25. 25 per F dikurangi 32 sama dengan 5 per 9. Kita perkalian silang. Nah, ini bisa diserdakan bagi 5, ini dibagi 5. Ini hasilnya 5 ya. Ini hasilnya 1. Nah, kita perkalian silang. 1 dikali F dikurangi 32 berarti F dikurangi 32. Satunya nggak usah ditulis ya. Sama dengan ini 9 dikali 5. F dikurangi 32 sama dengan 9 dikali 5, 45. Kan kita mencari Fahrenheit ya. Berarti F sama dengan 45. Yang ini kita pindah ruaskan. Ini kan positif. Melewati sama dengan berarti jadi, ini negatif. Melewati sama dengan berarti jadi positif. Ditambah 32. Berarti Fahrenheitnya 45 tambah 32. Itu 77. Berarti Fahrenheitnya itu adalah 77 derajat. Nah, sekian untuk video hari ini. Nanti berikutnya ada pembahasan tentang perbandingan berbalik nilai dan contoh-contohnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.